Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kali ini Natalan di gereja gemuruhnya Waalaikumsalam. Ini patut masuk Guinness Record. Maka untuk sementara ini kawan-kawan dari yang muslim datang ke kemari. Nah nanti kalau lebaran ya kami datang ke sana, jadi salah masuk. Subhanallah. Ya, itulah kondisi sebagian umat Islam di negara kita. Hampir setiap tahunnya kita melihat banyak video yang beredar di media sosial bagaimana sebagian umat muslim yang ikut serta merayakan ibadahnya umat Kristen. Yang mereka beranggapan mereka menjunjung tinggi sikap toleransi antar umat beragama. Hal ini pun sontak mendapatkan respon dari seorang ustadz yang biasa disebut Babi Haikal Hasan, Hafizahullah Ta'ala, yang sangat tegas. Beliau menyayangkan apa yang terjadi pada sebagian umat Islam saat ini. Kami pun gak usah ke wihara, gak apa-apa. Lakum dinukum. Buat kamu silahkan jalankan, buat kami pun silahkan jalankan. Jadi gak usah campur-campur. Gak usah juga ada sholawatan di gereja, gak usah. Gak usah juga ada azan di gereja, gak usah juga. Gak usah juga ada haleluya di masjid, gak usah juga. Ini kenapa jadi campur-campur begini? Dan Babi Haikal ini pun sangat salut kepada Ustadz Khalid Basalamah. Karena Ustadz Khalid ini dikenal beliau orang yang kalem dan lembut kepada setiap orang. Akan tetapi ketika ada subhat yang sangat fatal tentang tauhidnya umat Islam, dengan sangat tegas Ustadz Khalid pun langsung menegurnya. Kemudian Ustadz Khalid bercerita, nggak tahan beliau. Beliau kan orangnya santun, orangnya baik, kalem gitu kan. Beliau nggak tahan, maka begitu selesai dipanggil itu. Tapi kita tidak boleh mengaku masuk surga sendiri, karena siapa saja berbuat baik bisa masuk surga. Wah, ini luar biasa kalimat ini nih. Dia turun dari mimbar habis khutbah Jumat, saya datangin. Ya, itulah cuplikan bagaimana tegasnya dua tokoh ini dalam mengoreksi kesalahan atau penyimpangan akidah umat Islam yang terjadi di negara kita. Seperti apa video lengkapnya? Mari kita saksikan sama-sama. Ustadz Khalid Basalamah bercerita kepada Al-Fakir, ya, beliau sedang keburu-buru, akhirnya beliau ikut sholat di masjid di daerah Ciputat. Yang beri khutbah Jumat itu profesor doktor. Si profesor doktor itu berkata dalam khutbah Jumatnya, baik agama yang lain disebutin semuanya, itu kalau mati, kalau dia orang baik maka masuk surga semuanya. Profesor doktor di kampus di bilangan daerah dekat sana ke Ciputat. Ini yang cerita Ustadz Khalid Basalamah. Kemudian Ustadz Khalid bercerita, nggak tahan beliau. Beliau kan orangnya santun, orangnya baik, kalem gitu kan. Beliau nggak tahan, maka begitu selesai dipanggil itu. Wahai Pak Profesor, coba tolong jelaskan kepada kami, kepada saya tolong jelaskan apa maksud dari surat Al-Bayyinah. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Coba jelaskan itu maksudnya apa? Kurang jelas apa firman Allah yang demikian, saudara? Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir, min ahlil kitab, daripada yang ahlil kitab yang diberikan kitab sebelumnya itu, wal musyrikin, dan daripada yang menyembah selain Allah atau menyembah berhala itu, fi nari jahannam, dalam neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal selamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka seburuk-buruk makhluk. Lalu bagaimana ceritanya Pak Profesor berkata ini semuanya bakal masuk surga, kagak ada yang di neraka? Lalu buat apa Allah ciptakan neraka, saudara? Ini profesor keblinger, kesian mahasiswa-mahasiswinya, kesian. Akhirnya bilang apa? Ah, sama aja semua, ya udah ngapain repot-repot sembahyang 5 waktu. Sang mahasiswa itu begitu mendengar itu terpengaruh, karena yang ngomong dosennya, yang ngomong profesor doktor. Akhirnya bilang apa?
Hari gini masih sembahyang, kuno banget loh. Coba bayangin. Maka dari itu, ini santri-santri sejarah di Mujahidin ini, ya, mesti tegas kita kalau bilang tidak ada satupun yang diterima oleh Allah kecuali agama. Barusan imam kita tuh tegas sekali itu, tidak ada yang setegas itu. Kul, katakan, ya ayuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Kami nggak bakal sembah apa yang kalian sembah. Wala antum abidun ma'abad. Kamu pun nggak usah menyembah apa yang aku sembah. Jelas itu loh. Ente nggak usah nyembah apa yang kami sembah, dan kami pun nggak usah sembah apa yang kamu sembah. Ente nggak usah masuk ke masjid, nggak apa-apa, dan kami pun nggak usah ke gereja, nggak apa-apa. Kami pun nggak usah ke wihara, nggak apa-apa. Lakum dinukum. Buat kamu silahkan jalankan, buat kami pun silahkan jalankan. Jadi nggak usah campur-campur, nggak usah juga ada sholawatan di gereja, nggak usah juga ada azan di gereja, nggak usah juga, nggak usah juga ada haleluya di masjid, nggak usah juga. Ini kenapa jadi campur-campur begini? Jelas sekali itu dalam Islam, la ikraha fiddin, dan nggak boleh kita maksa orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Sekaligus nggak boleh juga kita mencela Tuhan mereka, nggak boleh juga mencela salib, nggak boleh juga mencela wihara, nggak boleh juga mencela biksu, nggak boleh, haram hukumnya ya akhi. Al-An'am 106 108, nggak boleh mencela mereka, nggak boleh. Dan begitu juga kita sama-sama aja dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, semuanya yang diakui oleh negara kita jalankan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan negara harus menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk menjalankan itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum saya komentari lebih jauh, kita juga akan simak sama-sama bagaimana ketegasan Ustadz Khalid Basalamah yang diceritakan oleh Babi Haikal tadi ketika menegur seorang dosen yang mengatakan semua agama sama dan bisa masuk surga. Ini orang nggak masuk akal semuanya, gitu kan? Semua agama benar, bisa masuk surga semuanya. Enak benar. Saya pernah berdialog dengan satu orang, doktor dari UIN, gitu kan? Habis khutbah Jumat, dia khutbah Jumat bahas tentang Al-Baqarah 120. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kalian Allah mengatakan tidak akan pernah Yahudi Nasrani ya ridho sampai kalian mengikuti agama mereka. Agama kamu hai Muhammad dan pengikutmu akan terus dikejar oleh Yahudi Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka. Dicari 1001 jalah supaya kalian meninggalkan agama kalian. Pertama dia jelaskan Yahudi itu siapa, Nasrani itu siapa, masih bokeh lah. Tapi di tengah-tengah khutbahnya dia bilang, tapi kita tidak boleh mengaku masuk surga sendiri. Karena siapa saja berbuat baik bisa masuk surga. Wah, ini luar biasa kalimat ini nih. Dia turun dari mimbar habis khutbah Jumat, saya datangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya salaman. Saya bilang, akhi, saudaraku, tadi anda ini membahasakan di atas mimbar, gitu kan? Kalau semua agama itu sama, semua orang bisa masuk surga, agama apa saja. Maka dia pertama, orang-orang jin ini yang paling pertama dijual sama dia adalah titel, gitu kan? Anda ini siapa? Titelnya apa? Pertanyaan begitu sama saya. Saya bilang, saya Khalid Basalamah, nggak usah tanya titel, saya nggak jauh dari anda kok. Nah, waktu itu saya lagi disertasi S3 gitu kan. Saya bilang bukan masalah jual titel di sini. Saya mau tanya pendapat anda pribadi. Anda seorang doktor dalam Islam kan? Ngajar di UIN. Waktu itu di Makassar masih IAIN. Ngajar di IAIN ya. Iya. Baik. Anda pasti tahu lah. Tidak usah datangkan untuk saya rujukan. Saya tidak butuh referensi. Nggak usah sebutin dari kitab ini, dari buku, nggak usah. Anda pribadi sudah doktor dalam Islam pasti tahu bahasa Arab. Kalau enggak maka makin sulit untuk dikatakan doktor gitu kan. Pasti ngerti bahasa Arab. Bagaimana pendapat anda pribadi? Nggak usah datangkan buku apapun, nggak usah buku tafsir, nggak usah pendapat ulama anda pribadi. Firman Allah dalam surah Bayyinah. Anak-anak TPA Muslim hafal tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Lanjutannya apa? Nggak ada yang hafal. Wajar kita kalah. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wa musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Kata Allah, sesungguhnya telah kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Enggak boleh ragu dengan itu. Allah mengatakan, dan orang-orang musyrik, penyembah-penyembah berhala, dan mereka akan kekal dalam api neraka kalau mereka meninggal dengan keyakinan itu. Allah yang bilang, Allah bilang mereka kafir, anda bilang bukan? Coba berikan pendapat. Dia nggak bisa ngomong.
Terus saya bilang lagi, bagaimana pendapat anda pribadi dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Muslim, hadis sahih kata Nabi, tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani, Majusi ini penyembah api, penyembah berhala, yang mendengarkan saya diutus menjadi Nabi, lalu tidak beriman pada risalah yang saya bawa, kemudian meninggal dalam keyakinan itu, kecuali masuk neraka. Bagaimana pendapat anda dengan ini? Tidak bisa ngomong dia cuma bilang, lalu bagaimana perasaan mereka kalau kita ucapkan itu? Saya ketuk lantai masjid, saya bilang ini bukan masalah perasaan saudaraku, ini masalah keyakinan. Anda menyebarkan keyakinan yang salah. Kalau semua agama sama, saya sama anda pindah Nasrani aja enak, nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Hah? Ngapain jadi muslim banyak haramnya? Enak nyanyi seminggu sekali. Buat dosa 50 tahun datang ngaku depan pasturnya, disiramin air masuk surga. Enak benar itu. Ngapain jadi muslim? Susah. Akhirnya ada satu barbel masjid sempat membawa dia, dibawa ke ruangan masjid yang lain. Tapi subhanallah, bayangkan orang-orang seperti ini di tengah-tengah umat Islam marah mengendorkan kita dari agama, gitu kan? Masya Allah. Ya, itulah bagaimana ketegasan dua tokoh yang ada di video tadi dalam menyikapi kemungkaran yang sangat fatal yang menyangkut akidahnya seorang muslim. Dan kita pun tidak habis pikir bagaimana orang-orang seperti ini hadir di tengah-tengah masyarakat kita yang mereka beranggapan semua agama sama dan bisa masuk surga. Hingga masyarakat awam pun yang terkena subhat mereka sampai akhirnya ikut-ikutan dalam hal ibadah agama lain. Seperti yang disampaikan tadi, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dan ayat ini pun merupakan prinsip akidah Islam yang semestinya dipegang teguh dan dianut oleh setiap muslim. Bahwa umat Islam seharusnya untuk menunjukkan toleransinya nggak perlu datang ke gereja untuk ikutan beribadah bersama mereka. Dan kita pun nggak butuh umat Kristen datang ke masjid untuk ikut beribadah bersama kita. Jadi jangan sampai ada yang salah paham, karena banyak sekali sikap toleransi yang bisa kita lakukan dan kita tunjukkan kepada sahabat-sahabat kita antar umat beragama dengan cara yang lain, tanpa harus ikut-ikutan beribadah bersama mereka, tanpa harus mendukung kesyirikan mereka, dan tanpa harus menggadaikan akidah kita. Baik, semoga video yang saya bagikan kali ini bisa mencerahkan dan bisa menjadi nasihat bagi kita semua. Cukup sekian dari saya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.